Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing siswa kelas gangsal Abu Umar Usman. Dos pundi kabaripun? Saya sedaya to? Sehat sedaya nggih? Selamat pagi anak-anak kelas 5 Abu Umar maupun Usman. Hari ini hari Kamis, kita akan belajar basa Jawa. Maaf sebelumnya kalau Budia campur dengan bahasa Indonesia, karena perlu kalian ketahui di kelas 5 tahun ini kalian punya teman baru. Ada siswa baru masuk ke MI Takmirul Islam di kelas 5 Abu. Siapa ya? Wah, kalian penasaran mesti ya. Budia sendiri juga masih penasaran kok, karena belum pernah ketemu. Lah, teman barumu ini berasal dari Lampung. Kalau Budia langsung pakai bahasa Jawa, kasihan nanti temanmu yang baru ini, karena belum mengenal bahasa Jawa. Dulu Budia juga pernah ada siswa pindahan dari Sulawesi. Dia masuk ke kelas langsung ngomong bahasa Jawa. Dia nggak ngerti apa-apa. Dia nggak paham apa-apa. Lah kan kasihan ya. Nah, makanya itu ini Budia permulaan pakai bahasa Indonesia dulu. Biar temanmu yang dari Lampung itu ngerti, paham. Gitu ya Mas Fakih ya. Ya, namanya Mas Fakih. Oke. Ing dinten Kamis menika, di hari Kamis ini Budia arep ngajari, arep mulang basa Jawa. Budia akan mengajar pelajaran bahasa Jawa. Basa Jawa ing pembelajaran daring onone 2 minggu pisan. Pelajaran bahasa Jawa di pembelajaran daring ini adanya 2 minggu sekali. Oke, semua sudah dapat bukunya kan? Sudah disiapkan bukunya? Dibuka kaca kalih. Kaca niku halaman. Kalih niku pinten niki? Nah, kalih niku 2. Pun sedaya dibikak bukunipun. Buku remen basa Jawa nipun sampun dibikak. Buku remen basa Jawa. Kaca kalih. Nika kaca kalih. Nggih, sampun dibikak. Kaca kalih. Halaman 2. Sampun dibikak sedaya? Sudah dibuka semua bukunya? Oke. Wonten irah-irahan tanggap wacana utawa pidato. Ada bacaan yang judulnya tanggap wacana atau pidato. Budia macake basa Jawane, mengko banjur diartekke ing Indonesia nggih. Lah bocah-bocah mireng riyin menawi enten kata tembung sing angel, sing ora ngerti artine, iso dicatet. Ya syukur-syukur kabeh bocah wis mudeng artine
wacan ing kaca loro iki. Oke. Budiah milai nggih. Pun siap sedaya mirengke. Tanggap wacana utawa pidato. Tanggap wacana atau pidato. Mbutuhake kaprigelan bab olah pikir. Membutuhkan kepandaian hal tentang pemikiran. Olah rasa itu artinya perasaan. Lan kapinteran olah wicara. Dan kepandaian berbicara. Pidato kuwi wicara ana sak ngarepe piyayi akeh. Pidato itu berbicara di depan, sak ngarepe kuwi di depan. Priyayi kuwi orang, manusia. Akeh kuwi banyak. Jadi pidato itu berbicara di hadapan atau di depan banyak orang. Pernah kan kalian lihat orang yang sedang berpidato? Atau mungkin sering malah ya. Dilanjutkan nggih. Mula kudu duwe rasa kendel lan prigel. Mula itu maka, kudu harus duwe rasa kendel, punya rasa berani, punya keberanian, lan prigel dan terampil. Lanjut nggih, paragraf kalih. Lanjut paragraf kedua. Ini paragraf kedua. Maca teks pidato iku gampang-gampang angel. Maksudnya membaca teks pidato itu mudah sulit. Amarga kuwi karena nalika maca, ketika membaca ora kaya, tidak seperti maca teks biasa. Membaca teks biasa. Lanjut nggih. Pidato padatan uga disebut sesorah. Pidato padatan kuwi biasanya uga sering disebut sesorah. Napa? Sesorah. Nah, ini nama lainnya pidato, sesorah. Lanjut nggih. Yen teks biasa, yen kuwi kalau teks biasa, anggone maca, ketika membaca bisa sembarangan, bisa terserah. Sembarangan itu terserah.
buang sampah sembarangan itu loh. Terserah toh mereka buangnya. Sing baku mangerti tegese. Sing baku yang penting, mangerti paham, tegese arti. Maksudnya yang penting mengerti artinya. Sing baku mangerti tegese, itu maksudnya yang penting tahu artinya. Itu kalau teks biasa. Pesan utawa informasi, utawa itu atau ya, kang diwaca, yang dibaca, itu masih teks biasa. Nanging, tetapi, nanging itu tetapi. Yen maca teks pidato, kalau membaca teks pidato, ora amung tidak hanya ngerti, ngerti itu tahu, tegese wae. Nah, ini perlu kalian tahu. Tulisannya bae, tapi bacanya wae. Ora amung ngerti, tegese wae. Tidak hanya sekedar mengerti artinya saja. Jadi kalau membaca pidato di depan umum itu ya, tidak hanya sekedar ngerti maksudnya. Nah, gimana tuh Bu maksudnya? Sebentar, oke. Kita lanjut ya. Tujuan pidato. Tujuan pidato utawa sesorah. Itu ana 5. 5 itu ya 5. Nek basa kramane gangsal. Tujuan pidato wonten gangsal ana 5. Sing kepisan, yang pertama menehi informasi utawa katerangan sawijining perkara. Maksudnya menehi itu memberi informasi atau keterangan sawijining tentang suatu perkara. Contohnya penyuluhan kesehatan, pendidikan, lan sapanunggalane. Lan sapanunggalane kuwi maksudnya dan lainnya. Dan lain-lain. Niku tujuan ingkang nomor setunggal. Tujuan nomor 1. Kaping kalih utawa B, menehi hiburan, memberikan hiburan utawa raos panglipur marang pamiarsa. Memberikan hiburan atau menghibur. Raos panglipur itu menghibur. Marang kepada pamiarsa. Pamiarsa itu yang melihat, yang menonton. Yang menonton saat ada orang yang berpidato. Sabdatama utawa dagelan. Dagelan itu komedi itu loh, lelucon. Nah, itu basa Jawane dagelan. Humor. Cerita lucu lah intinya. Cerita di depan umum yang lucu. Itu namanya dagelan. Kaping 3, tujuan ingkang 3, nomor 3 utawa C nggih.
Menehi palapuran. Menehi apa tadi? Menehi kuwi memberi. Palapuran laporan. Utawa atau atur palapuran, menyampaikan laporan. Contohnya laporan ketua panitia. Misalnya sebentar lagi akan ada Idul Adha. Kan di masjid-masjid itu ada penyembelihan hewan kan. Nah, pastinya ada panitianya, ada ketuanya. Lah, setelah penyembelihan berlangsung, itu kan pasti harus ada laporan dari ketua panitia. Tuh misalnya, ketua panitianya memberikan pidato di hadapan banyak orang. Misalnya memberikan laporan, kemarin di masjid ini menyembelih 8 ekor sapi misalnya. Gitu nggih. Ingkang nomor sekawan atau D. Menehi piwulang. Menehi wau napa artine menehi? Tasih kemutan, masih ingat? Menehi memberi piwulang pelajaran ilmu. Contohnya dai. Dai itu berdakwah itu loh. Ustadz-ustadz yang berdakwah itu kan juga kalau ngisi seperti pidato kan di hadapan banyak orang. Sabdo tomo lan sak panunggalane dan lain-lain. Sing pungkasan kuwi keri dhewe. Bahasa Indonesianya terakhir. Tujuan yang terakhir atau di sini mbujuk utawa ajak-ajak. Bujuk ki apa to bujuk? Merayu utawa atau mengajak supaya sing ngrungokke yang mendengarkan, mengajak, merayu atau mengajak supaya yang mendengarkan nindakake. Iki macane nindakake ora nindakake lho ya. Nindakake. Biasanya akeh sing macane nindakake. Mboten. Nindakake. Nindakake niku napa to? Nindakake itu melaksanakan, melakukan. Apa sing dikarepake? Apa yang diharapkan? Pamicara. Pamicara kuwi pembicara. Contohnya kampanye lan sak panunggalane dan lain-lain. Jadi mengajak, merayu, mengajak pendengar, wong akeh yang melihat dan mendengar tadi melakukan apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan oleh pembicara atau yang pidato. Misalnya ya itu kayak kampanye kemarin itu ya, kan mesti yang kampanye itu kan pegang mic pidato, mengajak supaya milih ini misalnya seperti itu. Pun niku wau 5 tujuane sesorah utawa pidato. Lanjut nggih, paragraf teruse, paragraf keri dhewe, paragraf terakhir. Perangan pidato saora-orane kudu ana sing diarani atur salam. Nah, ini maksudnya bagian-bagian pidato.
Nah ini kalian perhatikan ini. Nanti kalau Budiah beri pertanyaan harus bisa nanti kalau ada kuis-kuis. Yo kata kesek. Perhatikan dulu. Perangan pidato, bagian pidato. Saora-orane setidak-tidaknya kudu ono, harus ada. Ana iki bacane ono lho ya nek basa Jawa. Ora kena kudu ana itu enggak. Kudu ono, harus ada. Sing diarani yang disebut atur salam. Atur salam itu ya mengucapkan salam. Kalau kita umat Islam ya membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu atur salam. Purwoko itu salam pembuka atau pembukaan. Surasa basa utawa isi wosing pidato. Surasa itu isinya pidato. Pangarep-arep itu yang diharapkan. Lan kuwi mau apa? Dan salam penutup. Tak baleni nggih. Bagian pidato mau saora-orane harus ada, kudu ono atur salam setunggal. Assalamualaikum mau nggih. Purwoko kuwi pembuka. Surasa basa utawa isi. Pangarep-arep yang diharapkan. Lan terakhir salam penutup. Salam pembuka, isinya atur salam. Sudah Budia contohkan ya. Purwoko isine atur keselamatan. Purwoko salam pembuka isinya atur itu mengucapkan keselamatan. Lan atur pakurmatan. Lan tadi dan atur mengucapkan, pakurmatan penghormatan, tapi bukan hormat gini, bukan, menghormati tamu itu loh, marang tamu, kepada tamu. Hari tak ulang ya. Purwoko isine atur keselamatan. Pembukaan itu isinya mengucapkan keselamatan. Lan atur pakurmatan dan mengucapkan penghormatan marang tamu, kepada tamu. Contohnya misalnya pembukaan itu semoga semuanya yang ada di sini sehat-sehat semuanya, sehat walafiat. Nah, itu pembuka. Kepada Bapak Ibu yang kami hormati, kepada anak-anakku yang saya sayangi. Nah, itu pakurmatan. Atur pakurmatan. Ya kan? Kalau pidato pasti ada gitu kan? Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, itu contoh Purwoko atau pembukaan. Lanjut nggih, mau tekan surasa basa utawa isi magepokan karo ancasing adicara. Nah, isinya pidato itu harus sesuai dengan acaranya. Kalau acaranya pernikahan atau manten,
Ya, isinya tentang informasi bahwa ada yang jadi pengantin. Tapi kalau ada yang meninggal, ya harus isinya sesuai dengan informasi bahwa ada yang meninggal, sedang berduka. Itu. Jadi pidato itu juga harus sesuai dengan acaranya. Pidato khitanan. Ya, isinya tentang menginfokan bahwa ada anak yang khitan. Gitu. Disesuaikan acaranya. Peringatan hari jadi suatu kantor atau lembaga, ya isinya tentang itu. Tidak boleh dicampur aduk. Pangarep-arep isine, bagian pangarep-arep itu isinya kekarepan, keinginan, harapan murih acara bisa lancar. Semoga acaranya lancar. Kalau acara pernikahan, ya acara pernikahannya lancar. Kalau acara pamitan haji, ya acaranya tersebut bisa lancar. Tuh, jadi tujuan pidato pasti ada bagian yang semoga acara ini dapat lancar, tidak ada aral atau halangan suatu apapun. Itu kan biasanya sering disampaikan saat ada yang berpidato. Terakhir nggih. Salam panutup. Salam penutup. Lumrahe, wajarnya, umumnya isi bab berisikan atur panuwun. Atur tadi apa? Mengucapkan panuwun terima kasih. Lan dan nyuwun pangapura. Napa nyuwun pangapura? Nyuwun pangapura itu mohon maaf. Jadi salam panutup itu biasanya isinya tentang mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Misalnya, mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada yang kurang berkenan dan terima kasih atas kedatangannya gitu. Kalau dalam bahasa Jawa ya, matur nuwun kerawuhanipun. Terima kasih kedatangannya. Terima kasih kehadirannya. Lan nyuwun pangapunten menawi wonten lepatipun. Dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, kalau ada salah. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang tanggap wacana utawa pidato utawa sesorah. Mungkin itu yang bisa Budia sampaikan di pelajaran bahasa Jawa hari ini. Nanti kalau ada yang belum jelas, ada yang mau ditanyakan, silahkan japri ke Budia. Gitu nggih, mudah-mudahan semuanya paham. Muga-muga kabeh do mudeng. Kalau belum tahu bisa ditanyakan ya. Itu materi basa Jawa dina iki. Pun ngeten rumiyin. Saya kira cukup sekian yang bisa Budia sampaikan di pelajaran bahasa Jawa hari ini. Sampai jumpa 2 pekan lagi di pelajaran bahasa Jawa. Kita tutup pelajaran bahasa Jawa ini dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil
alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.